1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Bapak Bambang Hermanto. Beliau CEO MTM National Hospitality Certification. Kekasih Tuhan, silahkan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Jalur telepon 0315046000. Saya buka untuk Anda. SMS WA 0813-330-60.000. Anda bisa bertanya, berdiskusi atau menyaksikan apa yang Tuhan sudah kerjakan, kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan di masa-masa yang tidak mudah bagi setiap kita, struggle. Termasuk Pak Bambang tadi menceritakan pertolongan Tuhan baru saja beliau alami ya. Bulan Juli menjadi bulan penting. Ya. Juli 2020 Pak ya. Iya. Itu sampai tahu enggak ya? Iya. Ya, sampai Agustus ini. Sampai Agustus ini. Ya, sebenarnya hari ini pun Tuhan berkati kita. Hari ini kita ada sertifikasi. Harusnya jam 9 ini tadi saya undur jam 10. Nanti perjalanan dari sini kan cukup setengah jam itu ke kantor. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Ini taburan juga. Ini bentuk taburan juga karena Pak Bambang menjadi berkat pagi hari ini. Kekasih Tuhan, silahkan Anda bisa bertanya seputar hal-hal yang kami perbincangkan, atau mungkin Anda mau tanya tentang bisnis kuliner atau bisnis yang berkaitan dengan hospitality, silahkan. Beliau expert di situ soalnya. Pak Bambang, ada Ibu S yang menyaksikan kebaikan Tuhan. Shalom, selamat pagi Pak Bambang, saya Ibu S. Dalam kesulitan apapun, saya selalu berdoa minta jalan keluar Tuhan, dan Tuhan selalu memberkati. Memang Tuhan itu luar biasa. Benar apa yang Bapak katakan tadi. Ya, Tuhan memberkati Bapak. Amin. Ya, benar sekali. Ya, kita udah andalkan Tuhan. Yesus andalanku, istilahnya gitu. Tidak ada satupun yang bisa kita andalkan di masa-masa seperti ini, Pak ya. Iya. Oke. Tadi kami ngobrol juga di off air bahwa kalau bukan Tuhan tuh kita nggak bisa gitu. Iya. Hari ini kita bisa berjalan, bernafas, sehat. Kalau bukan Tuhan nggak bisa. Gitu. Iya. Kita lakukan apa yang jadi bagian kita. Misalnya kita harus bekerja keras, ya itu kita bekerjalah. Harus, bekerja. Seperti Ishak waktu itu kan menggali sumur. Ya. Kemudian ditutup lagi. Dan masa itu nggak ada bor ya, Pak ya, nggak ada bor ya. Menggali sumur itu pekerjaan keras, berat itu. Pekerjaan keras. Dirampas. Kita mungkin ngalami seperti Esa yang menggali pekerjaan kita, lagi tekun bekerja, terus kemudian ada orang yang tidak baik merampas pekerjaan kita dan sebagainya. Itu ingat kisah dari Ishak itu yang Tuhan tolong, bahkan diberkati 100 kali lipat ganda itu. Ya, jadi enggak usah khawatir. Ya, kalau seandainya saya sudah berdoa Pak, tapi kok belum terkabul ini belum dijawab Tuhan ya. Berdoa terus. Ya, jangan putus asa. Ada kata-kata yang terkenal push pray until something happen ya. Nah, itu berdoa sampai Tuhan nyatakan, sampai terjadi ya apa yang kita impikan itu ya. Tapi tetap harus bekerja terus. Ya, tiga poin itu yang saya pegang akhir-akhir ini. Ya, tetap bekerja, lakukan dengan setia menjadi bagian. Tadi kami sempat ngobrol di off air juga, Pak. Kenapa tidak lakukan ini? Saya expert di situ. Jadi setia di situ ya. Iya. Di bidang itu ya. Iya. Hospitality. Iya. Ya, kekasih Tuhan, pasti kekasih Tuhan punya sesuatu yang bisa Anda kerjakan dan menghasilkan di masa seperti ini. Tadi incredible tadi. Iya. Iya. Inovatif, kemudian harus kreatif, harus berbeda dengan yang lain dan able ya. Iya, betul. Pasti bisa. Ya, minta hikmat Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan harusnya tidak boleh malas sih. Ya. Mereka harus rajin. Betul. Ya, harus rajin. Betul. Itu tipikal
anak Tuhan. Terus baca Amsal. Amsal itu kan ada 31. Hari ini tanggal berapa sesuaikan itu. Itu paling mudah, itu bisa jadi guidance. Saya sendiri menggunakan Amsal itu sebagai guidance satu hari itu. Yaitu yang paling mudah seperti itu. Ya, hari ini tanggal 3 berarti baca Amsal 3. Ya, hari ini tanggal 3 baca Amsal 3. Ya. Baik, berikutnya Pak, ada Ibu H yang bergabung. Shalom Pak Bambang, terima kasih untuk kesaksiannya yang menguatkan. Saya ini umur 71 Pak, dan puji Tuhan sehat, tetapi kadang-kadang ada rasa takut menghadapi pandemi ini karena banyak orang yang terkena walaupun mereka sudah jaga kondisinya. Mohon saran bagaimana menghilangkan ketakutan. Iya, semua orang sebenarnya takut. Saya sendiri juga takut. Ya. Tapi jangan takut berlebihan. Sebenarnya ketika pandemi ini mula-mula datang, ya, mula-mula datang, ada COVID-19, ada corona, itu hamba-hamba Tuhan, termasuk saya sebenarnya, langsung di guidance, itu di Mazmur 91 itu, ya. Percaya bahwa kita orang-orang yang percaya Tuhan ini akan dijauhkan dari penyakit sampar, penyakit menular, ya. Kemudian jerat penangkap burung. Jerat penangkap burung ini sudah masuk ke masa setelah pandemi ini nanti. Ya, jerat penangkap burung ini kan tipu daya iblis ini. Ya, jadi orang mungkin orang kasih utangan, mungkin orang ini akhirnya jatuh di perekonomian. Ya, memang tidak kena di masa pandemi untuk sakit penyakit, tidak ada penyakit sampar atau corona atau COVID ya, tidak ada penyakit menular yang menimpa. Tapi jerat penangkap burung ini tetap harus kita waspadai. Itu Mazmur 91 itu bisa jadi pegangan untuk kita semua ketika kita masa pandemi ini, ketika kita ada rasa takut, ya, jangan berlebihan, tetap ikuti protokol, ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ya, itu tetap kita harus jangan mencobai lah, jangan mencobai Tuhan kita ini, terus kita harus sadar diri ya, maksudnya sadar diri gimana Pak? Masa seperti ini, kalau kita ada flu, ada sakit, ada lebih baik jangan kumpul sama istri, suami, anak kita, cucu kita menjauh lah. Ya, mengisolasi diri. Mengisolasi diri lah, ya. Kita harus sadar diri seperti itu. Tahu diri ketika kita ada masalah kesehatan, jangan dekat keluarga kita. Ya. Apalagi kan Surabaya juga masih zona merah. Lebih baik jangan keluar kota dulu ya. Jangan keluar kota dulu lah. Ya, ini Anda membawa yang tidak diinginkan nanti di sana. Ya, sakit ini bukan main-main, bukan rekayasa atau apa. Benar-benar ada. Benar-benar ada, dan banyak rekan-rekan saya dokter yang sudah diambil Tuhan juga. Karena sakit ini. Ya? Karena sakit ini. Bahkan hamba Tuhan juga banyak yang diambil Tuhan karena sakit ini. Jadi jangan sembarangan gitu. Ya, tetapi tetap ada pegangan Tuhan di Mazmur 91 itu. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya Pak. Ada NN yang bertanya, "Shalom Pak, kenapa banyak hamba Tuhan yang meninggal karena COVID? Apakah tidak ada perlindungan Tuhan?" Iya. Saya tidak bisa menghakimi ya. Ini salah hamba Tuhan atau itu kita tidak bisa menghakimi seperti itu. Kita lihat ketika menara itu jatuh, orang-orang banyak yang mati, diceritakan Tuhan itu, kamu pikir kamu kan banyak orang menghakimi, kamu pikir kamu lebih suci dari mereka, kamu lebih bersih. Saya tidak bisa menghakimi seperti itu. Saya hanya bisa menyarankan masa seperti ini ya, lebih baik hindari kumpul-kumpul dengan orang. Ya, biasanya yang sering terjadi masa seperti ini, yang itu di restoran, kalau bisa yang di luar aja,
Oke. Jangan di dalam, karena di dalam kan ada air condition itu, ya air condition. Ini pemilik restoran loh yang memberi saran kayak Iya, gitu. ini lebih baik di luar atau pintu yang dibuka seperti itu ya, supaya ada angin. Sirkulasi udara. Karena dulu bilangnya virus itu tidak melalui udara. Tahu-tahu WHO, tahu-tahu WHO nyatakan bahwa ini melalui udara. Ya. Nah, sebenarnya oknum virus ini sebenarnya sama, penyakit sampar. Cuma dia juga bermutasi lebih pintar lagi virus ini menjadi COVID-19 atau corona. Ini sebenarnya oknumnya sama persis, ciri-cirinya sama persis, ya, penyakit sampar, ya, penyakit menular, ini sama persis. Nah, kalau virus ini bermutasi sampai namanya berubah, sepinter itu, kita juga harus sepinter itu, gitu. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Oke, baik. Berikutnya ada 3378 yang bergabung. Selamat pagi Pak Bambang, terima kasih untuk kesaksiannya. Jujur saya terberkati sekali Pak dengan apa yang Bapak sampaikan. Saya hari-hari ini masih memutuskan untuk belum keluar dari kamar. Maksudnya kamar mana? Apartemen, dan saya lebih senang menyendiri di kamar daripada ngobrol dan keluar untuk menjaga diri saya sendiri dan orang lain. Apakah tindakan saya salah Pak? Sudah hampir 5 bulan. Wow. Iya. Mendengarkan dalam kamar ini Pak berarti. Iya, mengisolasi diri oke, boleh ya. Kemudian tetapi ya jangan selalu di dalam kamar terus ya. Kita kan juga perlu fresh air ya. Mungkin kalau di apartemen kan ada taman, kolamnya di sana, boleh di sana ini olahraga tetap lakukan. Jangan ke fitness centernya ya, karena fitness center itu juga penyebar. Sementara ini di hotel-hotel ketika kami melakukan sertifikasi itu wajib ditutup juga. Ya, bahkan buku menu kalau di hotel-hotel sekarang sudah nggak menggunakan buku menu tapi pakai barcode yang ada di tiap meja itu bisa di scan melalui handphone masing-masing tamu itu. Jadi ya kita harus tahu protokol lah, tetapi kita tidak perlu ketakutan di kamar terus nggak keluar. Nah, ini justru bikin stres nanti. Ya, bikin stres, malah nanti bisa sakit ini. Ya. Jadi seperti itu. Gunakan waktu se-efektif mungkin baca firman. Kalau baca firman jangan ngantuk. Kalau doa jangan ngantuk. Kalau ya ini penting sekali ini. Ya, penting sekali. Jadi bangun hubungan intimasi dengan Tuhan lah. Kira-kira seperti itu. Itu senjata kita hari-hari ini ya. Iya. Ya, satu-satunya dan bisa diterapkan. Oke. Baik, masih akan terus menanggapi pertanyaan Anda. Sabar dulu untuk yang sudah mengirimkan pertanyaan. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.